Oke teman-teman, kita lanjutkan perakitan Honda Beat ESP yang sebelumnya kita tune up. Dan untuk info di bagian mesinnya, ini kotor banget sebelumnya ya. Pembersihannya juga kita gunakan cleaner yang besar satu dan yang kecil satu untuk info kepada pemilik yang punya motor. Dan untuk di bagian covernya ini sesuai permintaan, ini kita diganti. Cover body di bagian ini hancur nih tuh. Ini hancur parah, udah parah semuanya. Ya silahkan lihat aja di video sebelumnya. Untuk proses pembongkarannya, ini diganti semua karena untuk di bagian ini berperan penting sekali. Kalau di bagian sini nggak ada. Untuk pendingin di bagian mesin motor ini udah kita jelaskan sebelumnya di video sebelumnya. Ini amat berperan sangat penting di bagian sini karena proses pendinginan di bagian mesin bagian depan itu dari sini, gitu ya. Terkecuali yang menggunakan radiator. Kalau yang menggunakan radiator nggak ada. Contohnya seperti Vario 150, Vario 125. Pokoknya yang nggak ada tutup ininya di bagian mesin bagian depan pasti ada radiatornya. Yang ada radiatornya pasti yang nggak ada covernya gitu ya. Nih, ganti tutup kipas, tutup mesin bagian atas, bagian depan atas, tutup mesin bagian depan bawah. Cleaner 2 biji, yang kecil dan yang besar, top set, packing, lem perpak, seal klep, menggunakan pedal, ya. Dan selanjutnya oli. Oli ini menggunakan MPX 2 yang original, ya. Untuk info MPX 2 yang original, ini yang original ya. Saya juga pernah buatkan tutorial sebelumnya membedakan oli MPX yang ori dan yang KW. Versi dari segi fisik, versi olinya. Dan yang konten yang selanjutnya kita buatkan versi barcode. Nah, di barcode untuk MPX 2 ini yang KW juga bisa di barcode ya teman-teman. Cuman ada bedanya pas hasil barcode-nya. Jadi pas tulisan MPX 2 AHM. Jadi http mp-ahm.to, jadi hurufnya besar semua gitu. Kalau yang KW AHM-nya double M terus huruf kecil gitu. Ya, pokoknya lihat aja di video sebelumnya. Dan untuk dari fisiknya ini kita jelaskan dari fisiknya aja dulu nih. Diulas aja sedikit ya, jangan semua. Ini di sini kodenya tuh jelas hurufnya. Tuh, angka bukan huruf. 40 tuh. 3 8 5 apa 8 5021 tuh. Ya, jelas. Oke. Terus dibuka tutupnya di sini. Kalau yang ori dia nempel di sini, yang putihnya nggak lepas. Kalau yang KW dia lepas di bagian sini, ya. Untuk meyakinkan asli dan KW-nya di barcode aja teman-teman ya. Ini udah jelas yang original. Dan selanjutnya yang diganti ring seher, ya ring sehernya. Tuh, ganti. Biar kompresinya lebih mantap lagi, lebih maksimal lagi. Ya, untuk info sebelumnya motor ini tidak ada tenaga saat kondisi mesin panas. Dan setelah kita cek, ruang pembakarannya kotor, ya. Terus TB-nya kotor parah. Ini udah kinclong TB-nya noh. Udah bersih. Noh. Dan yang paling parah di bagian ininya teman-teman, di bagian klepnya bocor. Yang in bocor dikit, tapi yang X bocornya parah. Yang X bocornya parah. Nah, silahkan simak aja sampai selesai nih. Insya Allah kita bikin videonya sampai selesai, sampai menyala, sampai akhir. Nanti terakhir finishing kita reset manual gitu ya. Kira-kira di bagian sistem injeksinya, sistem kelistrikannya ada histori kerusakan apa enggak gitu. Nanti kalau misalnya ada histori kerusakan, nanti kita benahi. Kira-kira ada histori kerusakan di sektor mana gitu. Ada kedipan berapa di lampu cek engine. Kalau kedipan 7 sensor EOT kalau nggak salah. Kalau kedipan 8 TPS yang bermasalah. Kalau kedipan 12 injektor yang bermasalah. Kalau kedipan 21 O2 sensor yang bermasalah dan sebagainya. Tinggal cari aja kalau misalkan teman-teman pengen mengenal kedipan-kedipan, kira-kira kedipan misalkan
87, 12, 21 dan sebagainya, kira-kira masalahnya di bagian mana? Sekarang zaman mudah, tinggal searching aja ke Google. Misalkan kedipan 21 Honda injeksi, apa masalahnya? Nanti dia akan terdeteksi, Google akan memberitahukan bahwa kode 21 di motor Honda Matic injeksi yaitu O2 sensornya yang bermasalah gitu. Tinggal teman-teman cari aja masalah dirurut. Jangan dulu ponis O2 sensor ya yang bermasalah sebelum melalui proses pengecekan di bagian kabel-kabelnya, ditelusuri ya, dari pusat telusuri, kira-kira ada yang putus, takutnya ada yang ngeground, takutnya ada yang putus nyambung gitu. Kalau misalkan sudah melalui proses pengecekan dari segi fisik kabel tidak ada yang putus, nah bersihkan sensor O2 sensornya, bersihkan. Setelah dibersihkan, reset ya, hapus histori kerusakan. Setelah di reset pasti dia sembuh. Tapi kalau misalkan sehari, 2 hari, seminggu lamanya, atau misalkan setengah bulan lamanya gitu, timbul lagi kode 21-nya yang tertuju pada sektor O2 sensor yang bermasalah, berarti udah jelas fix bahwasannya O2 sensor yang rusak, sensornya ganti gitu. Dengan satu catatan, mesinnya tidak ngebul, tidak berasap ya. Intinya kalau misalkan mesin tidak berasap, tidak ngebul, setelah dibersihkan O2 sensor terus di reset, dia timbul lagi keeroran di bagian O2 sensor yang menunjukkan kode 21, berarti udah fix O2 sensornya yang bermasalah. Terkecuali mesinnya ngebul, berasap, timbul O2 sensor yang bermasalah kode 21 misalkan, dibersihkan O2 sensor ya. Setelah dibersihkan selang sehari, 2 hari, lamanya seminggu, kalau enggak sebulan, dia timbul kode 21 error O2 sensor. Nah berarti jangan dulu vonis O2 sensornya yang bermasalah. Bisa teman-teman perbaiki dulu tuh pusat permasalahan yang ngebul. Karena kalau misalkan mesin ngebul, tentunya akan menutupi keraknya, nantinya akan mengganggu kinerja pada O2 sensor tersebut gitu ya. Benahi dulu mesinnya supaya tidak ngebul. Kalau misalnya mesinnya sudah tidak ngebul, dicek dulu oli nakeng, pasang oli mesin dulu. Kalau misalkan mesinnya sudah tidak ngebul, nah O2 sensor dibenahi, bersihkan, terus kabelnya cek, takut ada yang putus apa enggak. Nah setelah itu dipakai, aktivitas mesinnya menyala. Kalau misalkan beberapa hari dia timbul lagi O2 sensornya, berarti O2 sensor yang bermasalah, karena yang ngebulnya udah nggak ada gitu, udah nggak ngebul lagi gitu aja. Sama aja pengecekan sensor-sensor yang lainnya juga, misalkan injektor, TPS, EOT juga sama gitu teknik pengecekannya. Kalau tidak punya scanner gitu, gunakan alat manual, menggunakan perasaan, pakai feeling. Jadi dijiwai itu kira-kira masalah di bagian mana. Kalau misalkan menggunakan feeling pakai cara manual, itu membutuhkan proses yang agak lama ya, memakan waktu. Kalau tidak menggunakan alat itu sekedar untuk mempermudah, mempercepat kerja gitu, mendeteksi kerusakan gitu, kalau ada alat. Jadi untuk memperbaiki motor itu tidak perlu ada alasan, nggak punya alat, nggak punya ini, enggak. Pasti ada jalan pintasnya, cuman agak lama prosesnya. Resiko tidak punya alat. Yang penting gimana caranya komponen yang kita perbaiki atau mesin yang kita perbaiki harus sembuh gitu. Walaupun agak sedikit pusing, agak sedikit memakan waktu gitu. Nah sekarang kita cek sirkulasi olinya lancar apa enggak. Untuk di bagian area CVT enggak dibuka-buka ya, area CVT aman. Untuk di bagian filter sebelah sana
itu wajib dibersihin ya. Kalau misalnya tersumbat filter di bagian sebelah sana nih, sebelah sini nih, ini oli nggak akan naik. Jangankan bersirkulasi ke komponen-komponen internal di bagian mesin yang seharusnya terlumasi oleh oli, naik ke kompo oli aja susah. Kompo oli akan susah menghisap oli gitu kalau di sebagian sini mampet. Karena pada dasarnya sebelum naik oli ke bagian pompa oli, sebelum oli terhisap oleh pompa oli, dia akan tersaring dulu di bagian sini. Ini pusat yang paling penting. Kalau misalkan orangnya kelan ya, kalau misalkan nah ini akan keluar nih, kalau lancar dia akan keluar oli dari dari sini. Yo. Belum. Oh, terus masih dibuang oli lama. Nah, guys. Udah bagus. Sirkulasi oli bersirkulasi dengan baik. Yang dari pompa oli. Nanti ini pada dasarnya ya teman-teman, dari filter tadi dia naik ke bagian pompa oli, dari pompa oli dia akan keluar ke sini, dari sini nih ya, nanti akan keluar ke sini, set, muter ke sini, set, naik ke sini sebagian, ke bagian dalam, dan nanti naik ke atas ke sini sebagian, ke sini, terus berjalan ke bagian gigi, bukan gigi, tusuk gigi di sini, nanti arah naik, oh iya, tusuk sate, tusuk gigi sama ya, ini. Nah, naik ke sini, nanti naik masuk ke bagian silinder kop, masuk ke sini. Nih, mana ya? Nah, masuk ke sini. Dari head dulu. Jalurnya ke sini, terus nanti ke sini. Ini kan tertutup, dia akan keluar dari sini. Nah, dari sini ya, nanti masuk ke sini. Nah, ini dari sini, ini kan tertutup oleh karet di bagian sini nih, kayak gini. Tuh. Nih, kayak gini. Dia masuk ke sini. Setelah ke sini, nanti akan keluar ke sini. Dari sini, ini akan menyemprot, akan menyirami rocker arm dan noken as yang in maupun yang egg. Dia akan tersirami oleh oli ya, gitu. Untuk pemasangan ring, untuk penjelasan pemasangan ring udah saya jelaskan di video-video sebelumnya, juga udah pernah saya jelaskan pemasangan ring seher. Yang penting jangan sejajar gitu, setiap celahnya, celah ring seher jangan sejajar dengan yang kompresi pertama, yang kedua, ring oli, ring cacingnya jangan sejajar, jangan dibuat sejajar semuanya. Oke. Dan jangan kebalik antara ring seher yang kompresi pertama dan ring seher yang kompresi kedua. Biasanya kompresi pertama itu, ring seher kompresi pertama biasa identik warnanya itu warna coklat, semu hitam-hitam gitu ya. Kalau misalkan ring kompresi kedua itu cenderung warnanya hitam gitu, hitam nih tuh. Ring kompresi pertama warna coklat, ring kompresi kedua warna hitam, dan belakangnya ring cacing dan ring tipis-tipis di pinggiran ring cacing. Nah, sekarang ini kan sebelumnya bocor, kita cek nih di bagian head masih bocor apa enggak. Yang businya pasang lagi. Pasang busi. Naik terus dulu. Itu. Oke. Busi masih oke.
Ini kasih bensin, kasih penuh. No kan asal dia iya kan keng. Netralnya. Jadi dia. Masih bocor. Masih bocor, guys. Ini mantep, no ek mantep. Tapi belum ek parahnya. No ek tadi parah. Bocornya. Yang in, nanti kita skir lagi yang in. Yang ek udah, tinggal yang in nanti kita sekir lagi, dan nanti terakhir dibongkar lagi. Kita pasang silinder, blok silinder dulu. Nah, untuk pemasangan packing blok yang belakang ini tambah lem. Kenapa kita lem? Karena packingnya KW bukan yang ori. Kalau yang ori nggak usah dilem. Untuk pengeleman juga jangan terlalu banyak ya. Kalau misalkan terlalu banyak nanti beresiko menyumbat ke bagian sirkulasi oli. Bosingnya nih. Ganti naon? Kelahar CPT. Oh, ganti kelahar CPT cenah. Hah? Ayana nu iya kosong wae bosingan mah. Ayana nu biasa. Nya. Udah leuh lah be. Katernya teh geureut bae. Ya risiko sebenarnya resiko pakai packing KW itu bukan resiko bocor ya teman-teman, tapi resiko menyumbat ke bagian sirkulasi oli gitu. Jadi kalau misal menggunakan packing yang KW ya, ini disarankan sekali ini dipotong jalur olinya di sini nih. Karena pada dasarnya kalau misalnya menggunakan packing KW ya si packing ini kalau kena panas dia suka mengembang. Kalau mengembang dia akan menutupi lubang sirkulasi oli, nanti akan tertutup gitu oleh packing yang mengembang. Gitu ya, ini dipotong aja. Apalagi yang sangat rentan sekali itu motor-motor Yamaha ya, terutama motor Yamaha Mio yang kode 45 TL, Mio J juga kalau menggunakan packing yang kertas ini wajib, kalau yang KW wajib dipotong di sini ya. Kalau nggak dipotong nanti resikonya oli tidak akan naik ke bagian head gitu. Oke. Od cutter teh mana od? Masa naik cutter?
Kartu kamar itu? Hah? Cutter. Cutter ya cutter. Nah, tambal tuh belas tuh. Nah, bersumpah janji di depan saksi, namun semua telah dusta. Namun semua hilanglah sudah. Nih ya teman-teman nih tuh. Ini kalau menggunakan packing KW, ini harus gini. Dipotong. Kalau packing KW dia suka mengembang. Nih, yang di sini gotnya ini ketutup. Kalau yang ini di pinggiran di bagian sini, ini nggak akan mengembang karena dia terjepit gitu. Kenceng. Oke. Nanti untuk pemasangan selanjutnya ini tambah lem tipis-tipis lagi aja gitu. Ya. Tipis-tipis lagi aja. Itu resiko pakai spare part yang KW ya, harus
pemasangannya harus hati-hati. Oke teman-teman, nah ini berhubung penyekirannya kurang mantep, ini lagi disekir ulang. Jadi kalau nunggu sampai beres sekiran ini durasinya lama gitu. Kita skip, nanti lanjut setelah klepnya udah nggak bocor gitu. Lanjut ke proses pemasangan. Oke. Oke ya teman-teman, ini udah melalui proses penyekiran yang kedua. Karena yang pertama gagal, masih bocor. Sekarang kita sekir nih. Kita sekir, kita tes pakai bensin lagi. Nah untuk info tekanan anginnya, karena seberapa besar tekanan angin walaupun penyekirannya maksimal bagus, tapi kalau misalkan tekanan anginnya PSI-nya lebih tinggi 100 sampai 150 ke atas, otomatis akan dites akan selalu bocor gitu ya. Jadi kayak belakang. Jadi minimal pengecekan di bagian sini ya. Anginnya minimal ya. Ini harus 50 PSI. Minimal 50 PSI. 50 PSI ke atas lebih baik. 70, 80, 100 nggak bocor lebih bagus ya. Jadi minimal tekanan anginnya 50 PSI gitu. Coba kayaknya aja tekanan kompresor anginnya gitu. Ya. Oh, kita zoom. Nggak ada. Oke, dah. Noek. Tadi yang semua. Coba seperti apa ya? Yang hack aman. Dah. Oke ya. Penyekiran udah saya anggap selesai. Karena di bagian situ bocor, percuma ya. Tenaga mesin tidak akan maksimal. Di lembek yang samet kan? Hah? Jalan tak burina. Hah? Lembek samet tak? Tipis. Tipis. Apa? Ayo diulang deh. Nah, diulang ya. Iya, naon. Takram. Oh, rem. Takram nanti iya. Gas. Iya, benernya. Handle nah. Siap. Yang iya sebelah harap nak bocor. Berharap bocor. Sekarang kalau dia langsung bocor. Dengan dia gitu tukang berubah ya. Asna buah baret. Menurut Asna. Ini ada lewat ke kamar ke dia mana mah. Aduh, itu rem tem. Terus komplikasi amat ya. nah. Ini langsung manjap loh. Lem teh. Tipis. Kalau pakai KW mah sekali pakai udah, jangan dipakai lagi. Tapi urut teh KW Urut nak. Ini anu asli mah warna hijau misalnya. Tapi tadi foto sih. Urut nak. Urut nak dipotong bisik megar. Antisipasi bae. Ogah ngambil resiko. Ini tipis-tipis ya. Yes.
Ada juga yang mempermasalahkan proses pengeleman. Jangan dilem, takut menyumbat ke bagian sirkulasi oli. Menurut saya pribadi bebas, mau dilem nggak dilem juga mangga. Yang penting teknik pengelemannya jangan terlalu banyak, ya. Dan juga komponen yang dipasang asli apa KW gitu. Kalau yang asli ya nggak usah dilem. Kalau yang KW, atau namanya juga KW, mau dilem terserah kepercayaan Anda, nggak dilem ya terserah Anda gitu. Kalau saya meyakini bahwa kalau packing KW itu wajib menggunakan lem, terus wajib dipotong pas jalur cacing sirkulasi oli yang di bagian boring. Nantinya yang berkaitan atau berapatan dengan crankcase yang tadi saya tunjukkan yang dipotong pakai cutter, itu wajib menurut saya. Setiap mekanik itu beda-beda cara ya, terserah keyakinannya masing-masing gitu. Nah, untuk bos di bagian baut sumpit, tusuk gigi, di bagian sini nih harus ada kedua-duanya, atas dan bawah. Sebelah kiri, sebelah sini, sebelah keteng sini dan sini. Karena itu menentukan sekali kepada kepresisian antara boring dan crankcase gitu. Dan kepresisian antara piston dengan blok linier dengan boringnya gitu. Kalau misalnya nggak terpasang, misalkan ada satu doang, jadi kemungkinan besar dia akan miring. Kalau misalnya terjadi miring antara piston dengan boring, dengan linier, dengan lubang linier, piston dengan lubangnya, lubang piston, itu nantinya ketidakawetan kepada boring maupun kepada piston itu sendiri, ya, karena tingkat presisinya kurang pas gitu. Nih pin, nah ini apa namanya, pin dowel atau bushing. Kalau untuk di bagian silinder kop, ini ada dua, di sini dan di sini nyilang. Ini juga harus ada, ya. Kalau nggak ada, ini nantinya akan mengurangi kepresisian antara boring dengan silinder kop. Kalau tidak presisi, nantinya nilai kompresinya akan berubah, ya. Rasio kompresinya akan berubah karena miring. Squeeze di bagian head, nanti dia tidak akan presisi gitu. Nantinya akan berubah volume di bagian rasio kompresinya gitu. Dan juga mengakibatkan ke bagian gigi sintrik antara noken as dan juga gigi sintrik di bagian kruk as itu nanti tidak center kalau pin di bagian sininya tidak terpasang. Kalau misalkan gigi sintrik noken as dan gigi sintrik di bagian kruk as kalau tidak center, nantinya akan makan sebelah ke bagian rantai keteng gitu. Ini akan kemakan sebelah bagian pinggirnya yang kena gitu. Dan resiko besarnya bisa-bisa lepas nanti rantai ketengnya karena tidak presisi antara gear sintrik kruk as dan gear sintrik noken gitu ya, tidak sejajar gitu. Sama halnya dengan rantai motor ya. Kalau misalkan gear depan dan gear belakang tidak presisi, itu risiko tidak awet ke bagian rantai dan resiko besarnya bisa lepas ke bagian rantai, terus gear akan kemakan sebelah gitu. Bosing nah jadi. Sebenarnya untuk perakitan di bagian mesin
Untuk dari kruk as sampai ke bagian mesin depan ini sudah kita tutorialkan secara detail gitu. Tapi ini mengulas aja, takutnya video-video yang lama udah kelam gitu, hilang, nggak tahu kemana, dicarinya susah. Jadi kita update lagi video yang baru untuk perakitan. On seal sebleker aja eta cenah rem masterna apa handle na koclak ente. Handle nang skoplak canda baudna kaharep itu tah liangna. Kukira takkan bersama. Woi, ulah gitu geng, kayak kehujanan bae. Capek-capek moe, basuh deui kayak. Ngahanutkeun. Noh teh mamarkeun aja. Adalah hal terindah. Di mana? Oh. Mau motor bike nyusul. Motor bike itu. Angges iya bank ya. Nah. Adalah hal terindah. Hai main kunci teh tadi. Kunci teh Pak. Pas ya mah. Kurang handap sampai tuh Pak. Ini kayak kurang Bang. Ini di sini ada dua garis, ini yang F, ini yang T. Jadi kita ke garis yang T yang belakang. Kalau ini F.
Lepaskan coba Ken. Jadi garisnya yang belakang jangan yang depan. Kalau yang depan dia yang F. Kalau yang belakang yang T. Jadi berpatokan pada garis yang T. T sejajar dengan segitiga yang ada di bagian crankcase. Itu menandakan bahwa piston pada posisi TMA. Titik mati bagian atas. Kaleng dipasang itu. Bro. Panahnya ke depan. Garis nomor 1 ini sejajar dengan bibir head bagian atas. Garis nomor 2 ini sejajar dengan bibir head yang bagian bawah. Terus colokan di bagian noken as. Nih. Ini ke depan. Itu menandakan bahwa noken as pada posisi netral. Nah, di posisi seperti inilah ya teknik untuk penyetelan di bagian klep. Baru kita setel klep in dan yang X. Setelah menempel ke bagian sini. Kalau misalkan penyetelan di bawah, biasanya akan ada perubahan. Setelah dikencangkan dia akan semakin kencang, kalau enggak semakin kendor. Yang akurat setelah dikencangkan, silinder kop dan di bagian boring ini disatukan, ditempelkan ke bagian crankcase seperti ini, sebendel, baru setel di bagian klep. Itu yang akurat. Untuk setelan klep yang normal, biasa pada umumnya yang saya gunakan, yang in itu 0,10 dan yang X 0,15 gitu. Yang X. Karena pada dasarnya untuk setelan klep yang in dan yang X, kalau misalkan terlalu rapat dia akan mengurangi keperforma pada motor itu sendiri. Kalau misalkan terlalu rapat, hitungannya dia akan lemah kompresi. Kalau misalkan terlalu kendor, dia akan padat kompresi. Kalau misalkan di bagian kompresinya lemah, katakanlah ring piston udah melemah, tentunya tingkat kompresinya dia lemah gitu. Klep, setelan klep kita kendorkan untuk menyesuaikan kompresi gitu. Yang bagusnya sih setelan klep standar normal, terus ring kompresi di bagian piston itu normal kompresinya, nggak ada bocor kompresi. Itu yang akurat. Kalau misalkan lagi segi pilihan, misalkan
di bagian ring sehernya udah lemah, tapi powernya pengen dapet ya. Jadi kita mainkan setelan klep, kita kendorkan setelan klep sekendor mungkin, yang penting jangan berisik. Itu patokannya. Kalau misalkan kompresinya terlalu padat, katakanlah sehernya udah direnovasi, dibuat jenong, tentunya rasio kompresinya lebih padat ya. Jadi kalau misalkan kita males untuk potong di bagian piston, rasio kompresinya dibikin rendah, tentunya kita bisa atur di bagian setelan klep. Jadi setelan klepnya dibuat rapat dikit gitu, supaya si kompresinya jadi rendah gitu, tekanan kompresinya. Yang bagusnya sih piston normal standar, dan juga di bagian setelan klep normal untuk celak peruntukannya gitu. Itu yang normal, yang enak. Tidak sedikit ada beberapa kasus motor udah lama digunakan, motornya loyo tenaganya ya, kurang bertenaga lah intinya. Itu klepnya dikendorin. Kalau dikendorin dia tenaganya oke lagi, respon lagi gitu, enak lagi. Itu pertanda bahwasannya di bagian piston itu sudah mulai melemah di bagian ringnya. Intinya kompresinya udah lemah, sehingga setelan klep pengennya kendor gitu. Kalau dikencangkan, sudah mah kompresinya di bagian pistonnya lemah, ditambah setelan klep yang tekanannya, setelan klep yang terlalu kencang gitu, tambah makin lemah kompresinya. Tidak kukira aku kira nih. Covernya baru bos. Ini cover di bagian sini, ini udah kita jelaskan tadi seberapa penting ganti bagian cover di bagian sini, sangat penting. Karena sistem pendingin untuk motor ini, terutama motor yang tidak ada, kita ulangi, motor yang tidak ada air radiatornya, itu sistem pendinginnya cuma satu ini doang cover. Kalau misal covernya hancur ya jangan harap ada pendinginan. Kemarin doknya. Oh, sek diganti gitu. Aku kira well. Nih, ini sistemnya kayak gini. Jadi udara masuk dari sini, dia akan berputar dari sini, nanti dia akan terpompa, terkipas, dia masuk ke bagian dalam. Hah? Kodri tuh di jero.
masuk ke bagian dalam, dia akan berputar bersirkulasi di bagian area boring, mendinginkan di bagian boring gitu. Set. Nah ini dia keluarnya dari celah-celah lubang busi, dari celah-celah sini, dari sini juga nih lubang ini. Dia akan terus berputar, ngambil dari sini, keluar ke sono gitu. Set, terus selagi mesinnya berputar. Tekan jempa. Ada yang tadi pada dasar. Kepunan diganti. Ganti lah rusak. Sampai dulu baru itu ya nak. Asna. Oh, nak pegel amat dia. Bitis. Orangnya tengah merahnya. Entuk, enggak lagi ya. Dan pegelnya apa namanya? Entuk lah. Entar untuk pakai celana lepis aja kan lepis. Mendoknya lu ya. Hah? Awet kan? Awet? Tuh. Mendok. Tunggu aku Tunggu aku kembali. buat Letiknya gede. Ini lu gede ya. tapi ya Kak, kontennya macet. Iya guys, hubul be ya master nang. Asuk. Itu nak blok kan. Oke teman-teman, ini udah kerakit mesinnya. Mungkin nanti lanjutnya setelah terpasang ke bagian bodinya, nanti finishing kita reset, kita lihat bahwa ada histori kerusakan apa enggak gitu ya. Oke teman-teman, ini udah terpasang nih, udah menempel ke bagian bodi, bagian batangan. Nah sekarang kita coba nyalakan. Ini belum disetel, setelan anginnya masih masuk ke dalam, habis. Mati. Jadi setelan anginnya masih menutup. Nah sekarang kita putar bagian cirian, geng. Nah di sini ada ciri hitam. Nih, bagian sepeda cakal, geng.
Nah, ciri hitam ini pasang di sini nih. Plug di sini ya. Nih. Tuh, kelihatan kan? Nih. Ini kita putar 2 putaran atau 2,5 putaran biasanya udah pas. Coba cek langkeng. Obeng nak. Terfokus kamera nanya. Nah, kita putar 2,5 putaran. Ini mentok nih ya, mentok. Kita putar ke kiri 2 atau 2,5 putaran. Satu putaran 360 derajat. Satu putaran 2 putaran. Nah, sekarang kita coba nyalakan. Nyalakan. Masih agak berat. Masih agak berat. Jadi kita putar setengah putaran. Berhenti di sini. Nah, 2,5 putaran ini kalau komponen kelistrikan dan di bagian mesin ini tidak ada masalah. BBM, kompresi, pengapian tidak ada masalah. Ini 2,5 putaran udah pas banget. Oke, ini udah menyala. Udah enak, meraung mesinnya, respon juga. Nanti terakhir kita finishing, kita reset ya. Ini di player nggak apa-apa karena cuman ganti ring, jadi boringannya nggak di quarter. Nah, sekarang kita matikan. Cek tekanan full pump lah, Keng. Bisikan lemah. Cek tekanan full pump. Finishing, terakhir kita reset. Tekanan full pumpnya kira-kira berapa nih? Kita coba nyalakan di 40. Coba hidupkan normal 40. Pada dasarnya normalnya di 42 PSI. Nilai minimal toleransi di angka 30 PSI masih bisa digunakan, tapi agak sedikit bermasalah, agak berbet. Minimal toleransi 30, nilai normalnya 42 ya. Nilai maksimal toleransi di 45 PSI. Kalau lebih dari 45, 60 sampai 80 sampai 100 beresiko jebol ke bagian selang injektor dan ke bagian injektor akan merusak. Oke, udah matikan. Nah, cabut, kita reset. Kira-kira sistem injeksinya, kelistrikannya ada yang bermasalah apa enggak gitu. Nah, sekarang kita reset. Nah, kabel nangkeng tah. Nah, cleaner. Kita reset manual aja. Kita reset manual aja ya. Kita jumper kabel warna hijau dan kabel warna coklat. Kalau berpatokan pada pin, di sini ada pin penguncinya, ini sebelah sini semua, bawah atas. Nah, ini kalau misalkan ada riwayat histori kerusakan, ini pasti akan berkedip, ya, akan berkedip kalau di jumper di bagian situ. Walaupun sebelumnya tidak di jumper, ini tidak ada kedipan. Kalau misalnya ada histori kerusakan, riwayat kerusakan yang tersimpan di bagian ECM di sini, ini pasti akan terbaca saat di jumper di bagian songket DLC menggunakan kabel secara manual nih. Kalau misalkan melotot berarti tidak ada histori kerusakan, gitu.
Tidak ada sampah di bagian memori ecup gitu. Kontak. Nah, ini selalu melotot. Nah, tidak berkedip, berarti tidak ada histori kerusakan. Oke? Tidak ada histori kerusakan. Tapi nggak apa-apa, kita reset aja, kita hapus aja histori kerusakannya. Walaupun nggak ada, kita lakukan secara prosedur untuk reset. Kontak. 1, 2, 3, 4, 5 cabut. Pasang. 1, 2, 3, 4, 5 pasang. Nah, dah. Kalau misalkan yang berhasil, di sini akan berkedip secara kontinu, klip 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 klip. Kalau ada histori kerusakan, kalau misalnya tidak ada histori kerusakan, mau Anda riset beberapa kali pun di sini akan tidak akan berkedip secara kontinu karena tidak ada sampah yang dihapus gitu. Oke? Sekarang kita riset TP. Kontak off. Cabut songket EOT. Di jumper. Di sana cuma ada 2 kabel, tinggal jumper aja. Standar samping dicabut, ditutup standar sampingnya ntar. Di kontak hitungan 5 kali hitungan cabut. Kontak 1, 2, 3, 4, 5 cabut. Udah cabut semua. Dia akan berkedip secara kontinu, menandakan bahwa riset berhasil. Ya, pasang. Matikan. Sekarang kita kontak. Melotot. Oke, kita reset mode. Kita setel mode. Kita mode 1. Gaspol, kontak, Keng. Sampai berkedip, lepas gas. Dia akan berkedip 1 kali, menandakan itu mode 1 berhasil. Klik. Nah. Klik. Tuh. Jeda panjang, kedip 1, lambat. Tuh. Itu tandanya berhasil mode 1. Matikan, reset selesai. Oke, udah. Kita nyalakan. Udah nih, seharusnya motor ini enak lagi. Seharusnya. Tuh, respon. Nah, ini untuk info kepada yang punya motor. Ini bensinnya tadi saya lihat untuk mencuci kita ngambil dari sini, ya. Saat kita ngambil di sini ternyata isinya Pertalite. Dianjurkan untuk kelanjutannya ke depannya gunakan Pertamax ya. Kalau misalkan mesinnya pengen bersih, tidak ada kerak sih ada tapi tidak separah tadi gitu. Kalau misalkan mesinnya pengen rusak lagi, klepnya bocor lagi, silakan isi pakai Pertalite. Ya, dianjurkan menggunakan Pertamax supaya ruang pembakaran itu tetap terjaga gitu. Oke. Oke, teman-teman, mungkin videonya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya, jika ada kata-kata yang kurang tepat atau kata-kata yang salah dan segi prakteknya kurang begitu pas dengan teori teman-teman, saya minta maaf. Kalian lagi, kalian ini suka kegeser, jadi digantung karena filter udara. Ya, kurang lebihnya sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.